Sisi keamanan menjadi concern paling utama, terutama jika teman-teman yang sudah memiliki tempat tinggal, apalagi jika tempat tinggal teman-teman sekalian tuh berada di sebuah kota besar. Dan kali ini Pichel kedatangan dua buah security kamera dengan tipe Smart Wireless PTZ kamera dari brand Onassis. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review dua buah Smart Wireless PTZ kamera dari brand Onassis. Buat yang nanya PTZ itu apa, jadi PTZ itu sendiri adalah sebuah akronim ataupun singkatan dari pan, tilt, dan juga zoom. Yang diartikan adalah secara bebas kamera-kamera ini tuh bisa muter-muter hampir ke segala arah dan memiliki kemampuan untuk zoom fokus. Seperti biasa, untuk review smart device, Pichel akan bahas mulai dari unboxing, tampilan desain, proses pairing, dan juga pengaturan yang bisa kita lakukan dari aplikasi-aplikasi bawaan produk ini, yaitu Onassis Apps. Paket yang datang kepada Pichel itu terdiri dari dua buah kotak dengan ukuran yang berbeda dengan isi yang berbeda juga. Yang satu adalah Smart Wireless PTZ Outdoor Camera, dan yang satu lagi adalah Smart Wireless PTZ Indoor Camera. Kita mulai dari yang besar dulu, yaitu Onassis Smart Wireless PTZ Outdoor Camera. Desain box-nya sih biasa ya, cuma tampilan luarnya ini rame banget kalau Pichel bisa bilang. Didominasi dengan warna biru dan juga putih, dusnya ini cukup terlihat bersih dari segi tampilan. Cuma pas Pichel terima, box-nya ini udah kayak penyok-penyok gitu. Semoga aja device-nya aman ya. Di sisi depan terdapat gambar seorang model perempuan menggunakan laptop yang Pichel nggak paham hubungannya sama smart kamera apaan, dan ditemani dengan logo Onassis yang terletak cukup samar akibat background gambar yang terlalu rame. Di sisi kanan boxnya terdapat label spesifikasi Onassis Smart Wireless PTZ Outdoor Camera dan penampakan produknya. Juga terdapat QR Code yang akan mengarah kepada website sertifikasi Postel jika kita scan. Di sisi kiri terdapat visualisasi kegunaan Smart Outdoor Camera ini, yaitu sebagai monitoring device untuk keadaan luar rumah kita. Dan di bagian bawahnya terdapat beberapa smart home yang katanya itu ya disupport oleh device ini. Di sisi belakang terdapat informasi perihal parent company Onassis yaitu BLC Group, serta diagram yang berisi fitur-fitur pada kamera ini. Di sisi atas terdapat logo dan brand Onassis, nama produk, serta gambar penampakan produknya. Di sisi bawah tidak terdapat informasi apapun. Selanjutnya ke bagian isi, terdapat sebuah AC/DC adaptor dengan output sebesar 12 volt 2 ampere, mounting screw back, protektor kabel, dan juga unit Smart Wireless Outdoor kameranya yang dibalut dengan warna putih doff. Next, kita lanjut ke box yang kecilan, yaitu Onassis Smart Wireless PTZ Indoor Camera atau yang versi indoornya. Penampakan boxnya ini sama aja dengan yang outdoor kamera ya. Pada bagian depan juga terdapat gambar model wanita, lagi-lagi, dan ditemani dengan logo serta nama brand Onassis yang cukup samar. Di sisi kanan boxnya terdapat logo brand Onassis dan juga keterangan singkat mengenai parent company dari brand Onassis, yaitu BLC Group. Dan di bagian bawah tulisannya tuh berikut terdapat label berisi spesifikasi dari Onassis Smart Wireless PTZ Indoor Camera. Selanjutnya di sisi kiri boxnya terdapat gambaran salah satu fungsi indoor kamera ini, yaitu sebagai baby cam, dan di bagian bawahnya terdapat penampakan produknya, beserta juga dengan jenis mobile apps apa saja yang disupport oleh smart kamera ini. Dan di sisi belakang kembali kita temukan logo Onassis beserta informasi fitur-fitur yang ada pada smart kamera ini. Di sisi atas terdapat logo Onassis dengan beserta nama produknya, dan di sisi bawahnya juga sama, tidak terdapat keterangan apapun. Selanjutnya kita bongkar isinya, dan di dalamnya ada kotak kecil yang berisi kepala charger dengan output 5 volt 1 ampere, kabel charging dengan interface micro USB, baut dan dudukan kamera untuk ditempel di dinding, dan petunjuk penggunaan yang bagusnya sudah memakai bahasa Indonesia. Dan selanjutnya unit Onassis Smart Wireless PTZ Indoor Camera yang dibalut dengan warna putih doff dengan sisi lensa yang berwarna hitam glossy. Sekarang kita akan bahas desain dan juga build quality masing-masing perangkatnya. Yang pertama, Onassis Smart Wireless PTZ Outdoor Camera. Dari segi desain, tampilannya sih hampir nggak ada bedanya dengan CCTV yang sering kita lihat terpasang pada pojok-pojok plafon kantor-kantor gitu. Dibalut dengan warna putih doff dengan cover lensa berwarna bening, jadi kita bisa lihat penampakan lensa dan juga LED infrarednya. Dan karena kamera ini sudah mengusung fitur wireless, outdoor kamera ini juga dilengkapi dengan dua buah antena. Tapi kalau teman-teman yang membutuhkan interface yang lebih lancar dan juga stabil gitu ya, ada juga koneksi LAN. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan port Ethernet yang berdampingan dengan port power. Jangkauan pandang kamera ini bisa dibilang sangat luas ya. Kalau bisa bilang lebih luas dibandingin kamera-kamera pada umumnya. Karena kamera ini memiliki jangkauan pan hingga 355 derajat, sedangkan jangkauan tiltnya hingga 90 derajat.
Dan kamera ini juga sudah dilengkapi dengan slot micro SD card pada sisi atas housing lensanya, dengan kapasitas maksimum hingga 128 GB, yang diklaim Onassis bisa menampung video selama 9 hingga 12 hari penuh. Dan di sebelah slot micro SD card tersebut terdapat sebuah tombol kecil yang berfungsi untuk mereset kamera tersebut. Sementara untuk besarnya resolusi kamera, tidak ada datanya sama sekali, baik di boxnya ataupun pada web Onassis-nya gitu ya. Tapi pada saat boxnya itu ada keterangan bahwa ini bisa menghasilkan video dengan resolusi HD, ataupun juga Full HD, yaitu 1920x1080, dan juga ada yang SD 640x360 pixel. Kamera ini juga sudah mendukung fitur motion detection, yang akan mengirimkan alert kepada HP teman-teman sekalian. Itu tuh melalui Onassis Apps. Jadi kalau misalnya kamera ini mendeteksi gerakan gitu ya, yang menurut Onassis, fitur ini bisa dihubungkan dengan smart device lainnya, seperti contohnya smart lamp, ataupun smart plug, dan juga mungkin smart alarm juga bisa. Dan yang menariknya, terdapat fitur two-way audio, sehingga orang-orang yang ada di depan ataupun yang ada di belakang kamera bisa saling berkomunikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang memasang kamera ini di depan rumah, dan terlihat ada orang yang mau nyolong mangga di halaman gitu ya, tinggal teriakin aja langsung dari kameranya. Atau mungkin kita bisa teriakin apa ya? Paket gitu ya, kayak gitu, bisa juga. Dan yang lebih menariknya lagi, karena smart kamera ini diperuntukkan di luar ruangan, kamera ini pun memiliki sertifikasi waterproof IP65, yang artinya tahan terhadap percikan air, jadi akan lebih bagus gitu. Tapi jangan direndam juga sih sebenarnya, karena pasti bakal masuk. Tapi at least kalau percikan-percikan air harusnya aman. Sementara untuk frekuensi Wi-Fi yang digunakan smart kamera ini adalah 2,4 GHz, dan untuk urusan dimensinya, smart kamera ini tuh adalah 20,5 dikali 18,5 dikali 12,5 cm, dan dengan bobot bersih sekitar 500 gram. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari Smart Wireless PTZ Outdoor Camera. Selanjutnya untuk Onassis Smart Wireless PTZ Indoor Camera, theme color yang digunakan pada device ini sama dengan yang seri outdoor kameranya, yaitu putih doff dengan frame hitam glossy pada bagian lensa. Menurut Pichel, bagian lensa ini agak riskan sih, karena tidak tercover penuh seperti pada seri outdoor kameranya. Jadi lensa indoor kamera ini tuh rawan untuk terbaret gitu lensanya. Pada bagian bodi belakang terdapat sebuah port micro USB yang berguna sebagai power input, ditemani dengan sebuah tombol kecil mungil yang berfungsi sebagai tombol reset. Sedangkan pada bodi atas di sisi sebelah kiri terdapat sebuah slot micro SD card yang tidak dijelaskan bisa support sampai kapasitas berapa. Smart kamera ini memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel dan video yang dihasilkan memiliki resolusi Full HD atau 1920x1080 dan juga SD atau 701 dikali 576 pixel. Jangkauan pandang smart kamera ini juga sama dengan seri outdoornya, yaitu 90 derajat untuk vertical tilt dan 355 derajat untuk horizontal pan. Jadi jangkauan pandang kamera ini hampir tidak memiliki titik buta. Blind spot bahasa gaulnya guys. Fitur-fitur pada smart indoor kamera ini juga mirip dengan seri outdoor, yaitu two-way audio dan juga motion detection. Sayangnya, sertifikasi waterproof tidak ada pada smart kamera indoor ini. Dan frekuensi Wi-Fi yang digunakan juga sama, yaitu 2,4 GHz. Bagian bawah smart kamera ini tuh berbentuk silinder, dengan diameter sekitar 7 cm. Sementara untuk housing lensa yang juga berbentuk silinder, memiliki diameter sebesar 6 cm. Dan tinggi total smart kamera ini adalah sekitar 11 cm dalam keadaan idle. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap Smart Wireless PTZ Indoor Camera. Sekarang kita akan membahas proses pairing pada kedua device ini. Proses pairing pada kedua device ini sama ya teman-teman, dan Pichel melakukan proses pairing ini pada smart camera ini sesuai dengan manual guide yang disertakan dalam boxnya. Step pertama, kita download dulu Onassis Apps dari Google Play Store ataupun Apple App Store, tergantung device kita. Setelah itu kita login dengan account Onassis kita ya. Kalau teman-teman yang belum punya, daftar dulu ya. Dan kita akan coba pairing Onassis Smart Wireless PTZ Outdoor Camera dulu, dan setelah itu nanti baru yang indoornya gitu. Jadi nggak bisa sekaligus bersamaan. Step kedua adalah sambungkan kamera kepada aliran listrik terlebih dahulu dan pastikan kamera sudah menyala. Step ketiga, setelah teman-teman masuk ke dalam aplikasinya, tap tombol Add Device yang ada di tengah layar, ataupun tombol plus berwarna biru yang ada di kanan atas layar, dan kemudian kita pilih ikon kamera CCTV dengan caption Outdoor Camera 360, kalau kalian yang mau outdoor. Kalau indoor ya jelas yang indoor gitu. Dan perhatikan juga apakah lampu indikator kamera itu blinking dengan cepat, ataupun ada suara notifikasi dari kameranya. Kalau unit yang Pichel pegang ini tuh cuma mengeluarkan suara notif aja sih. Dan kalau nggak ada reaksi apa-apa, silahkan reset dulu kameranya terlebih dahulu dengan cara menekan tombol reset yang ada di sebelah slot micro SD card selama 10 hingga 15 detik lah. Step keempat, jika lampu sudah blinking secara cepat ataupun suara notifikasi sudah terdengar, tandanya kamera sudah siap di pairing.
Klik opsi Next Steps, lalu tinggal tap aja tombol Next. Dan step kelima, selanjutnya kita pilih jaringan Wi-Fi teman-teman sekalian dan masukkan passwordnya. Lalu tinggal tombol Next aja. Step keenam, nanti setelah itu akan ada muncul QR Code pada layar handphone teman-teman sekalian, lalu arahkan QR Code tersebut kepada area lensa kameranya dengan jarak sekitar 15 hingga 20 cm. Dan kita diamkan dulu agar kameranya bisa melakukan scanning ataupun deteksi kepada QR Code tersebut, dan kalau dia berhasil membacakan QR Code itu, maka akan terdengar bunyi prompt notification gitu. Dan kita cuma tinggal tap aja tombol I heard a prompt. Dan harusnya proses pairing sudah mulai. Setelah proses pairing berhasil, maka akan keluar notifikasi bahwa kamera itu berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan pairing Onassis Smart Wireless PTZ Indoor Camera. Sebenarnya secara konsep semua step sama aja dengan kamera outdoor tadi, bedanya kita pada saat memilih device, kita pilihnya yang indoor, bukan yang outdoor. Dan nanti semua step-stepnya itu akan ngikutin semua. Harusnya sih bisa nggak usah jelasin lagi ya. Teman-teman ikutin aja, harusnya konsepnya sama, tinggal munculin QR Code, scan, dan harusnya selesai. Dan nanti kalau teman-teman udah berhasil mempairing keduanya, nama kamera-kamera tersebut tuh akan berhasil di pairing tuh muncul semua di halaman paling depan. Jadi kita cuma tinggal tap aja untuk masuk ke menu pengaturannya, yang which is Pichal akan bahas selanjutnya. Sekarang Pichal akan bahas mengenai user interface aplikasi Onassis App ini, karena beberapa perbedaan tampilan UI dalam kamera outdoor dan juga kamera indoor. Yang pertama kita akan bahas tampilan UI Onassis App untuk outdoor dulu ya. Secara total itu ada 8 menu. Menu pertama yaitu screenshot yang berfungsi untuk menangkap tampilan layar pada saat kamera sedang digunakan, dan tampilannya itu akan disimpan pada memori handphone kita. Menu kedua yaitu speak, di mana fitur ini bisa membuat suara kita terdengar melalui kamera oleh siapapun yang berada di sekitar kamera. Menu ketiga yaitu record yang berfungsi untuk merekam hasil bidikan kamera saat itu ke dalam memori handphone kita. Menu keempat yaitu playback yang akan menayangkan kembali hasil rekaman yang tersimpan pada memori microSD card pada kameranya. Fitur ini juga sama, nggak bisa dijalankan tanpa ada microSD card yang terdeteksi di dalam kamera. Menu kelima yaitu cloud storage, di mana fitur ini buat teman-teman yang butuh menyimpan data secara online pada cloud storage yang disediakan oleh Onassis. Tapi fitur ini berbayar ya, bukan gratisan. Dan untuk menu keenam yaitu direction, pada fitur ini teman-teman bisa mengarahkan kamera secara manual, kiri, kanan, atas, bawah gitu. Dan menu yang ketujuh yaitu alarm, pada fitur ini teman-teman bisa mengaktifkan fitur-fitur tambahan seperti motion detection alarm, motion tracking, dan lain sebagainya. Fitur ini juga bisa teman-teman hidupkan secara terjadwal ataupun manual. Terakhir yaitu menu ke-8 yaitu light, fitur ini itu untuk menyalakan LED yang ada di sekeliling lensa secara manual, ataupun secara otomatis dengan jadwal yang teman-teman bisa atur di icon schedule. Fitur ini juga bisa berfungsi sebagai peringatan saat kamera mendeteksi gerakan dalam keadaan gelap. Dan yang terakhir adalah album. Fitur ini adalah untuk melihat hasil screenshot dan juga record yang tersimpan di dalam memori handphone kita. Nah, setelah kita udah bahas yang outdoor, kita akan bahas UI untuk yang indoor. UI-nya ini sedikit berbeda dan menurut Pichal sih sedikit lebih modern dan juga ringkas dibandingkan UI yang outdoor tadi. Setelah kita memilih indoor kamera pada jendela device list, kita akan menemukan tampilan UI yang cukup minimalis. Di sisi bawah terdapat menu full screen yang akan merubah tampilan kita ke mode full screen. Lalu ada menu screenshot untuk menangkap tampilan layar saat itu. Lalu ada juga menu talk yang membuat suara kita juga muncul di speaker kameranya gitu ya. Dan menu record untuk merekam video tangkapan kamera dan menyimpannya ke memori handphone kita. Di sisi atas terdapat menu resolusi yang tersetting otomatis menjadi HD dan dapat kita ganti menjadi SD kalau misalnya kuotanya udah seret gitu. Lalu ada juga menu speaker untuk mematikan atau menghidupkan suara yang berasal dari mic yang ada di kamera. Dan terakhir ada menu zoom untuk memperbesar tampilan gambar pada layar handphone kita. Setelah itu ada 3 titik horizontal di sebelah kanan atas yang akan membawa kita ke menu setting yang berisi berbagai menu dan informasi seperti device information, basic function settings, detection alarm setting, dan juga beberapa settingan lainnya. Pada bagian kanan di bawah layar terdapat icon double arrow yang artinya membuka menu tambahan yang berisi fitur-fitur yang beberapa diantaranya sudah ada di menu setting tadi. Fitur-fitur tersebut antara lain playback untuk memutar rekaman dari microSD card kamera, gallery untuk melihat hasil screenshot dan juga record video yang tersimpan di handphone kita, theme color untuk merubah tampilan UI aplikasi ini menjadi light mode ataupun dark mode, private mode untuk melepas aplikasi dari jaringan aplikasi smart home seperti Amazon Echo ataupun Google Home, ada juga mode night mode, motion tracking, motion detection yang akan memberikan kita notifikasi jika kamera mendeteksi gerakan, dan juga ada setting patrol. Setelah itu terdapat beberapa tombol footer yang terdiri dari menu message yang berisi motion detection report, direction yang berfungsi mengarahkan kamera secara manual, side, dan juga cloud. Itu aja sih sebenarnya tampilan yang bisa Pichal gambarkan mengenai UI aplikasi Onassis App untuk yang bagian indoor ataupun outdoor.
Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini contoh hasil tangkapan kamera Onassis Smart Wireless PTZ Indoor dan juga Outdoor kamera. Sekali lagi Pical sampaikan ya teman-teman, agar semua fitur dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan internet yang terus-menerus dan juga stabil gitu sebisa mungkin. Jadi pastikan kita hubungkan kepada WiFi router yang ada di rumah dan jangan kepada hotspot handphone gitu. Takutnya nanti kalau kita pas lagi tetheringnya mati ataupun kita lagi pergi ke pasar gitu, keluar gitu ya, maka langsung nggak bisa lagi diaktifkan ataupun dikonekin untuk kameranya. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Onassis Smart Wireless PTZ kamera yang Pical terima ini adalah device yang sangat berguna banget. Apalagi buat teman-teman yang kebetulan memiliki jalur internet yang cukup stabil, nggak ada salahnya nih jika mempergunakan kamera-kamera ini sebagai tambahan sistem keamanan di rumah kita. Apalagi fitur-fitur yang diusung oleh kamera ini tuh sudah lumayan update dan juga kekinian. Jadi pasti membantu banget buat teman-teman yang baru akan membangun sebuah security system dengan skala kecil. Tapi memang device ini belum untuk semua orang. Selain jalur data internet yang belum merata, harga device ini juga masih belum bisa dibilang terjangkau untuk kebanyakan orang. Onassis Smart Wireless PTZ Outdoor kamera ini dibanderol dengan harga 900 ribuan di Onassis Online Shop, dengan diskon 45% sehingga harga saat ini tuh menjadi 400 ribuan rupiah. Sementara untuk yang indoor kamera dibanderol dengan harga 800 ribu rupiah dan juga sedang diskon sebesar 45% sehingga harganya menjadi 400 ribuan juga. Harga yang cukup oke sih. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan Onassis Smart Wireless PTZ Outdoor dan juga Indoor kamera. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share dong kepada teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Bisa juga kunjungi website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian yang suka game bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pical Main Game. Atau untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, bisa juga kunjungi channel kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke, mata nih, kayak gini.